dengan request teman-teman semuanya yang pengen direviewkan mikrofon kabel yang ada di sini. Di sini kita ready ada 4 tipe dari merek BMA, lalu merek Crash Audio sama mikrofon merek Audix. Ini teman-teman ya, ini salah satu produk kita yang kita jual di antara mikrofon yang lain seperti Hardwell dan lain-lain. Hari ini yang kita akan review adalah produk dari BMA dengan harga yang murah, Crash Audio yang bisa dibilang menengah, dan juga Audix yang harganya menengah. Ini adalah mikrofon kabel, jadi bukan mikrofon wireless yang teman-teman nanti bisa dapatkan. Kalau teman-teman nanti mau beli bisa datang ke toko atau teman-teman bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar. Oke ya, dari yang paling kiri ini ada produk dari BMA dengan tipe SRG17. Ini G ya? G. 6 apa G? 617 apa G? 617 sama 618. Oh, 617. Oke teman-teman ya, maafin tak kira G. Aneh tulisannya liur. Iya, 617 ya. Yo 617. Nah, itu. Desainnya agak aneh. Oke ya, ini yang paling murah sendiri BMA. Ini SR617. Ini cocok ya kalau teman-teman digunakan untuk mic karaoke di rumah. Nah, untuk BMA sendiri sudah brand lama, khususnya di bidang mikrofon. Dan ini salah satu mikrofon yang sangat terjangkau. Harganya 149.000. Wow, murah banget. Mikrofon kabel yang kita jual semua di atas 300.000 ya harganya. Tapi BMA punya yang harga 149.000, keren ini. Lalu ada juga BMA SR618, harganya 159. Ini selisih 10.000 ya, sama yang SR617 selisih 10.000, sama yang SR618. Nanti teman-teman akan dengar sendiri perbandingannya seperti apa. Lalu ada produk dari Crash Audio tipe KTV 9200. Ini mikrofon yang sudah viral, banyak teman-teman artis akustik di Madiun yang menggunakan produk dari Crash yang tipe KTV 9200. Begitu pula ada di sampingnya ini tipe Audix F50. Ini juga salah satu mikrofon viral jenis mikrofon cardioid yang teman-teman nanti bisa dapatkan dengan harga terjangkau. Harganya ini cuma 899. Untuk yang Crash harganya 699. Jadi di sini nanti teman-teman akan dengarkan langsung perbandingan suaranya dan juga respon frekuensi bagaimana suara dari produk yang kita reviewkan hari ini. Oke, langsung aja ya. Ini yang tipe SR617. Sekarang tak buka. Nanti kalau teman-teman beli SR617 dapat mic seperti ini, mic kabel, mic dinamik. Nah, teman-teman. Terus kabelnya nanti ini 4 meteran ini. Terus ini ada kartu garansi sama manual booknya. Oke ya. Sekarang ini yang mau tak coba SR617. Ini salah satu jenis mikrofon dynamic yang teman-teman nanti bisa dapatkan dengan harga terjangkau 149.000. Oke ya. Sekarang kita pasang kabelnya. Tes. Oke, ini mute-nya saya buka ya. Mute saya buka. Nah, ini respon. Nah, ini hasil suara dari mikrofon tipe SR617 produk dari BMA. Harganya cuma 149.000. Ini ya lumayan. Kalau teman-teman punya speaker aktif pakai ini saya yakin wis jos. Terutama speaker aktif yang super high nggak keluar pakai ini wis istimewa. Oke ya. Harganya cuman 149.000. Murah banget. Nah, ini responnya teman-teman lihat. Wow, jos, lumayan. Ya namanya lumayan. Low-nya dikat, mid-nya lumayan kenceng, high-nya agak tenggelam. Wajar karena harganya murah. Tapi ini tinggal karaoke kelas wis jos ini. Oke, sekarang saya pindah ke sampingnya. Ini sekarang kita buka lagi yang tipe ini SR618, tipe di atasnya ya. Ini
ini SR yang 618. Ini nanti kita akan bandingkan langsung ini sampingnya ya. Ini kalau yang ini tadi yang tipe SR 617. Saya buka. Ini yang tipe SR 618. Enak nyese lah iki bro. Nah saya tak klik. Nah ini. Nah lumayan ini. Oh heke lumayan keluar. Oke ya. Tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2. Perbandingannya sama yang tadi, saya kira main LR aja ya. Ini. Oke tonton ya. Batuk dulu. Tes 1 2 ini. Tes ini yang tipe SR 618. Tes. Ini yang tipe SR 617. Tes. Tes. Nah, heke tenggelam. Ini loh. Tontonan ini gitu teman-teman. Tes. Tes SR 617. Tes. Nah. Yang ini 618. Tes. Tes. Nah, perbedaannya tes 1 2, tes 1 2. SR 617 ngeluh. SR 618. Nah, yang SR 618 nek bahasanya wong ini lebih open. Jadi harganya selisih 10.000, kualitasnya high keluar. Tes 1 2 SR 618. SR 617, SR 618, SR 617, SR 618. Wes, pilih sesuai selera. Oke ya. Sekarang kita pindah ke sampingnya. Ini saya mute. Ini yang produk dari Crash. Ini yang Crash. Nah, ini yang Crash. Wape ada harddisknya, KTV ya. Terus ada kabel komplit. Jadi teman-teman nanti ya, kalau beli Crash nanti dapat harddisk kayak gini. Wes kayak mikrofon artis pokoknya. Nah, ini ya, kasih ini. Tes 1 2. Nah ini hasilnya tes 1 2. Jelas beda. Ini low-nya kandel, mid-nya oke, high-nya jos. Sesuai harganya ya, 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan sama yang tipe BMA yang murah. Tapi yo BMA meskipun murah yo wis jos, untuk karaoke jos. Oke, ini Crash Audio KTV 9200. Ini saya bandingkan sama SR 618. Nah, ini yang KTV 9200. Ini yang SR 618, BMA SR 618, Crash Audio KTV 9200, SR Audio 618 BMA. Itu teman-teman. Jadi beda. Yang ini bahasanya orang Madiun kandel. Yang ini agak tipis. Yang ini kandel. Oke ya. Jadi yang membedakan apa mereknya? Yang jelas kedua adalah kapsul. Nah, kapsul ini kapsul bahasanya orang dicopot di kapsul ini duri. Perbedaan di situ. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Harganya beda, kualitas suaranya beda. Oke. Sekarang kita pindah ke atasnya. Ini Audic, La Audic F50. Coba nanti kita coba sama Crash. Ini ya. Kalau Audic ini produk luar negeri teman-teman ya. Ini banyak penggunanya. Kalau beli Audic nanti sudah dapat ini. Ada tempat untuk tripod juga. Terus ada tempatnya. Nah ini Audic, enak logo nih. Audic. Ini harganya lebih mahal. Bahan mic-nya beda. Ini, cuma ini nggak ada tombol yang F50 ya. Tapi bahannya beda. Ini cardioid. Ada perbedaan. Enak dicekel. Sekarang kita coba. Tes 1 2. Ini produk Audic F50. Tes 1 2 dicoba. Ini produk dari Crash Audio KTV 9200. Ini produk dari F50, produk Audic. Tes 1 2 dicoba. Bahasanya yang ini lebih lantang, heke buka banget. Ini yang Audic dan halus. Nah ini halus, suaranya itu kayak lebih
detail, komplit, tidak menonjol di salah satu frekuensi. Inilah Audix F50, bisa dibilang lebih flat. Ini untuk crash yang tipe 9200 KTV. Kalau ini low-nya tebal. Kalau untuk yang lain justru menurut saya flatnya yang kurang. Tapi ini wis bagus, produk dari crash. Audix, nah ini mempunyai karakter sendiri, kehalusan suaranya bener-bener halus banget ya. Jadi kalau kita ngomong ini bener-bener hasilnya kayak original kita ngomong. Makanya Audix lebih mahal. Oke ya, ini perbedaan. Kalau dari jauh, Audix F50, Crash Audio KTV 9200, Audix F50, KTV 9200, Audix F50. Jadi nah ini mic-nya kayak bahasanya halus, nah itu. Oke teman-teman ya, dan nanti teman-teman bisa dapatkan di sini untuk tipe BMA SR617 149, SR618 159, Crash Audio KTV 9200 699, dan juga Audix F50 899.000. Jadi ini daftar mikrofon yang teman-teman bisa dapatkan dari harga yang murah meriah dan juga sampai yang harganya lumayan mahal. Sebenarnya apa sih mas yang membedakan? Saya punya mic wireless harga 300.000. Wah, nah itu. Jadi yang membedakan kenapa mic wireless 300.000 murah, ini kabel aja kok harganya 900.000. Jadi yang membedakan yang pertama adalah warna suara. Jadi suara itu tidak bisa dipungkiri, itu diterbitkan ataupun dikeluarkan outputnya ini dari kapsul yang ada di sini. Jadi dia menerima getaran suara yang kita kirimkan, dan ini responnya tergantung bagus dan enggak kapsul yang digunakan. Makanya kenapa semakin mikrofon mahal, pertama suara responnya semakin flat, bukan hanya semakin peka. Kalau masalah peka dan enggak, kondenser dari jarak jauh bunyi tapi feedback. Nah itu. Jadi kalau mikrofon dinamik, kita juga menyarankan namanya memegang mikrofon dinamik ini sebenarnya ya seperti ini, bukan seperti ini. Apalagi ada yang ngomong sejengkal. Kalau ngomong mikrofon dinamik sejengkal gini, teman-teman coba lihat apakah ada orang nyanyi yang nyanyinya sejengkal gini? Gak ada. Karena apa? Mikrofon dinamik ini diciptakan memang harus kita ngomongnya dekat. Karena apa? Yang pertama, ini responnya lebih komplit. Yang kedua, memang kalau ini terlalu dibuat jauh, ya nanti mudah feedback kayak mikrofon kondenser. Beda fungsi. Kalau mikrofon kondenser, Mas, aku nyalakan mikrofon kondenser di sini. Jarak 20 meter, suara masih bunyi ke kondenser saya. Makanya kalau mic kondenser itu dienggo rekaman ngono ini studio harus kedap suara. Kalau enggak, suara mobil, tikus, ayam itu masuk ke kondenser semua. Dan bayangkan kalau kita pakai mikrofon kondenser yang sepeka itu pas konser, penonton yang teriak semuanya masuk ke sini. Sound FOH masuk ke sini, feedback. Itulah mikrofon dynamic, harus yo deket kayak gini. Karena apa? Kalau deket, suara kita itu masuk ke sini semua. Low frekuensi, mid, high masuk. Kalau jauh, yang masuk midnya toh. Ini segini, base, low nih suara ini mulut saya nggak akan masuk ke sini. Low ini di mulut nggak akan masuk ke sini. Kalau jauh yang masuk ke sini cuman mid-nya. High-nya juga harus dekat. Nek jauh. Nah, tipis. Kalau dekat itu. Jadi intinya mikrofon ini sebagus apapun, harga ratusan juta, kalau dari sumber mulut kita itu nggak komplit, nggak dipasang dengan benar, mikrofon tidak akan bisa merubah suara kita menjadi bagus. Oke? Kadang orang itu mengira, Mas beli mikrofon bagus, suara fals saya jadi hilang. No, ini konyol. Suara fals nyanyi tetap fals, nggak enak didengerin. Oke? Nah itu. Jadi teman-teman ini ya, jadi sumber suara dari yang kita keluarkan dari mulut ini sangat mempengaruhi suara di mikrofon. Intinya kalau mikrofon kita bisa bunyi flat,
kita ngomong apapun masuknya sama ke preamp mixer yang kita gunakan. Tapi kalau suara kita orang komplit, artinya jauh kayak gini, suaranya ya tetap nggak bisa masuk. Jadi kalau mikrofon kita sarankan untuk memegangnya dekat dengan mulut. Agar apa? Suara juga kita nggak ngoyot, teriak-teriak sudah keras. Yang kedua, agar semua frekuensi yang kita keluarkan itu masuk ke mikrofon atau ke mixer. Jadi harus diluruskan ya buat teman-teman yang berpedoman kalau megang mic sejengkal sejengkal terus atau dijauhkan semeter dan lain-lain itu konyol, nggak akan bisa bunyi karena ini mikrofon dinamik. Terus mas kalau pengen bunyi jauh gimana? Pakai mikrofon kondenser. Resikonya apa? Feedback dan juga sekitarnya masuk semua ke mic-nya. Itulah teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman silahkan melihat artis se-Indonesia sedunia nek nyanyi ya mesti mikir mepet, orang nek mikir dikasih jarak sejengkal. Kecuali dia teriak ho, itu baru benar. Mas kalau teriak kenapa dijauhin? Karena biar gak peak. Oke, peak warna merah. Kalau peak warna merah, mikrofon ini ya ada batasannya. Kalau kita teriak hoi kayak gini, ini wis peak, ada batasannya. Kalau kita nggak jauhkan, jadi suaranya pecah. Bahasanya orang seperti itu. Makanya kalau artis yang profesional mesti kalau teriak hoi mesti dijauhin, lalu dideketin lagi. Tujuannya apa? Memainkan mikrofon ini juga fungsinya untuk agar mikrofon ini tidak peak. Karena kalau peak tetap mau di EQ kayak gimana pun ya sember. Karena wis mikrofon ini maksimal. Oke ya itu teman-teman. Jadi intinya mau kita pakai mixer sebagus apapun, mikrofon sebagus apapun, yang jelas memegang mikrofon caranya harus benar. Kalau teman-teman nanti menggunakan mikrofon dinamik kayak gini salah, sebagus apapun mikrofon dan mixer speaker yang kita gunakan, suaranya juga amburadul. Karena apa? Mikrofon itu adalah sumber suara dan sumber suara diterbitkan ataupun dikeluarkan dari mulut kita. Jadi namanya sumber suara nek wis rusak dari sumbernya, ibaratnya air sudah keruh dari sumbernya, nggak akan mungkin sampai tempatnya, itu juga akan tetap keruh. Jadi kalau sumbernya warnanya merah sampai sana juga merah. Kalau sumbernya ini warnanya jernih sampai sana juga pasti jernih. Jadi sumber suara dalam mulutnya. Makanya buat teman-teman ya, kalau soundman Madiun kalau sudah pusing pasti dia ya seperti itu. Wah itu sumbernya yang rusak. Jadi kalau sumbernya rusak, suaranya dari mulut sudah rusak, masuk ke mixer speaker juga rusak. Mikrofonnya wis ngeyel dipaksa bengok-bengok ya tetap suaranya rusak. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, semoga ini membantu. Kalau nanti butuh informasi langsung jawab atau tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa.